Getol usul hak angket Ganjar kena sentil, kalau nyapres takut kalah tidak usah nyalon. Jadi gini Mas Gino ya, hak angket itu nggak usah ditakutin. Hak angket itu adalah hak anggota DPR RI gitu. Terus yang ditakutin apanya? Kan biasa itu. Terus gimana? Nah itu disinyalir kan terjadi kecurangan pada saat pelaksanaan, sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024. Oh, dicurigai ada kecurangan. Nah, kecurangannya di mana? Kecurangannya waktu pilihan apa gimana? Dari sebelum sampai pemilihan, kemudian proses pelaksanaan penghitungan sampai dengan sirekap. Sebentar Pak Gino. Dari kecurangan sebelum itu apa? Apa sebelum itu maksudnya? Nah, diantaranya kan ada penggiringan, terus kemudian Penggiringan itu yang menggiring siapa? mulai dari penggiringan ASN ya, itu sih kabar yang beredar ya. Begini, jangan bilang kabar-kabar, jangan bilang isu-isu. Saya tanya yang giring siapa? Kan negara kita negara hukum. Yang menggiring Jokowi apa yang menggiring siapa? Nah, itu Gitu. birokrasi. Ya birokrasi itu siapa? Kan jangan nggak bener Pak Gino. Siapa yang giring? Coba yang genah. Kan kayak gini, Anda kan 03 atau Anda 01, yang giring siapa? Nah, termasuk gini Pak, Iya. Waktu itu sebelum Pilpres ya, Iya. sebelum pemilu, Iya, Pak Presiden Jokowi itu nyebar bansos. nyebar bansos itu kan program. Itu kan programnya Presiden Jokowi, nyebar bansos. Apa Jokowi membantu masyarakat nggak punya, membantu masyarakat kecil? Apa Jokowi nyebar bansos sambil ngomong, pilih 02 ya, jangan lupa? Kan enggak. Itu kan program pemerintah yang sudah disetujui DPR RI. Gimana Mas Gino? Jadi Mas Gino jangan sembarangan. Apa? Oke? Iya. Ya, terus kemudian sirekap itu kan sampai saat ini dipersoalkan Pak. Sirekap itu kan tidak memutuskan. Sirekap itu perhitungan petunjuk loh, bahwa sekarang Prabowo Gibran itu 87%, kemudian Anies 24% kurang lebih, Ganjar 17%. Terus salahnya apa? Nanti kan ada perhitungan manual, itu yang dipakai. Jadi 01 dan 03 itu nggak usah resah gitu. Kalau nyalon takut kalah ya jangan nyalon gitu Mas Gino. Oke. Nah terus begini, targetnya itu apa? Hak angket itu targetnya supaya Gibran sama Prabowo dibatalkan atau gimana? Maksudnya aku bertanya sama Gino sebagai pendukung Ganjar, pendukung 01, Anut 03. Tanya saya, tujuannya apa? Tujuannya akhirnya apa? Maksudnya supaya Prabowo sama Gibran dibatalkan apa gimana? Ya diantaranya itu. Nah kalau tujuannya supaya Prabowo Gibran dibatalkan, saya mau tanya balik sama Pak Pagino. Andai kata MK memutuskan Prabowo Gibran dibatalkan, terus suasana di Indonesia gimana? Saya tanya. Tanya saya. Ribut nggak? Ya ada kemungkinan. Sing ngomongnya sing genah, Mas Gino. Ribut enggak? Yang milih Prabowo terima enggak? 58%. Iya terima enggak? Kacau kan? Chaos kan? Nah kalau chaos yang tanggung jawab siapa? Siapa? Jawab yang genah Mas Gino. Hah? Jangan ketawa-ketawa mesem-mesem kayak gitu. Jawab. Yang tanggung jawab siapa? Ganjar, Megawati, Anies, Surya Paloh apa gimana? Hah?
Ya seharusnya parpol pengusung. Nah, artinya apa? Artinya kalau dalam hal supaya Prabowo Gibran itu dibatalkan, itu berarti Surya Paloh, Megawati, Ganjar, dan Anies itu bukan negarawan. Ya enggak? Nah terus kalau misalnya menuduh itu Gibran itu nyalon karena enggak sah karena melanggar kode etik. Nah saya tanya salahnya Gibran di mana? Keputusan MK nomor 90 yang terus Mahkamah Konstitusi sudah diberi sanksi oleh MK yang salah siapa? Yang salah siapa? MK yang salah. Nah terus Gibran salahnya di mana? Hah? Salahnya di mana? Jawab, jangan jawab Mas Gino. Malah sekakak sekikik. Yang salah apa Gibran salahnya apa? Nggak salah. Nah terus Mas Gino mau ngomong lah KPU itu dikenai sanksi sama DKPP melanggar peringatan keras. Ya sana KPU-nya yang disembelih apa diapain? Gibrannya nggak salah. Ya benar nggak Mas Gino? Nah jadi nggak bisa dibatalkan, itu nggak bisa. Nah terus nanti perolehan suara itu yang berdasarkan Sirekap itu nanti akan dihitung manual. Dan nanti ketemunya apa? Dari 58 jadi 52% karena banyak kesalahan ya nanti. Ya enggak? Ya itu yang dipakai, perhitungan manual. Perhitungan dari TPS, terus dari kecamatan, DA1A, ya. DA4, DA1, ya terus perhitungan kabupaten, perhitungan provinsi itu yang dipakai. Perhitungan berjenjang. Ketemunya mau 58% ya ngono, harap 54% yang ngono loh. Nanti 54% kan berubah. Loh ya berubah karena apa? Bisa aja karena Sirekap itu tidak memutuskan, itu hanya petunjuk. Jelas? Iya. Terus apa lagi? Oke, artinya hak angket itu nanti ya percuma atau bagaimana itu? Ya, bukan percuma, hak angket jalan selidiki. Jadi panitia angket menyelidiki pelaksanaan pemilu ini benar apa enggak. Kalau enggak benar ya boleh. Terserah, kan DPR membuat undang-undang. Ya nanti dirubah undang-undangnya untuk pemilu 2029. Silakan dirubah gitu. Kalau perlu pemilunya dirubah yang benar ya. Sekarang saya mau tanya sama Mas Gino, pemilu itu pada umuran loh, calon anggota DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten pada umuran loh, itu benar apa enggak? Itu money politik. Nah money politik benar boleh enggak? Dilarang. Nah dilarang terus kenapa pada begitu? Ya karena apa? Mendulang suara. Bukan, karena undang-undangnya enggak tegas. Nggak rinci. Coba kalau undang-undangnya tegas, pokoknya pemilu harus bersih, gitu. Tidak boleh money politik. Yang money politik dihukum berat, kemudian dicoret dari pencalonan. Tegas loh. Kemudian Bawaslu kalau diam saja, ya juga dihukum, gitu loh. Pengawasnya dihukum. Buat apa ada pengawas tapi nggak ada temuan? Misalnya di Cilacap nggak ada temuan, itu Bawas kabupatennya digaji besar, ya tiap bulan tapi nggak ada temuan-temuan, kan nggak bener tuh. Nah kemudian DPR RI ambil langkah tegas, ubah undang-undangnya pemilu untuk tahun 2029, betul nggak Mas Gino? Dirubah untuk 2029.
Penyebab pendukung 01 dan 03 ramai-ramai pindah pilih Prabowo Gibran karena ulah Anies dan Ganjar sendiri. Terus Mas Gino mau tanya, kenapa kok Prabowo dapatnya banyak banget gitu loh, Mas Gino? Kenapa gitu? Ingin tahu nggak? Ya. Masif gitu. Yang menyebabkan itu masif milih Prabowo itu ya Ganjar sama Anies. Ngerti nggak? Kenapa yang saya bilang yang menyebabkan pada milih Prabowo masif itu Ganjar sama Anies? Tahu nggak? Belum. Tak kasih tahu ya. Ganjar sama Anies itu nakut-nakuti pemilihnya. Yang nakut-nakutin itu Ganjar sama Anies. Gimana caranya menakut-nakuti pemilihnya? Nggak tahu. Tak kasih tahu ini. Saya tanya, Mas Gino, orang milih, rakyat milih, kepenginnya milih yang menang apa yang kalah? Yang menang. Yang menang. Nah, Anies sama Ganjar calon nomor 3 sama 1 pada komentar melakukan manuver bahwa nanti pemilu ini akan 2 putaran. Nah, putaran kedua itu kalau Prabowo mesti masuk putaran kedua. Kemudian kalau putaran kedua maka Anies sama Ganjar akan bergandengan tangan. Makanya tunjuk 4 jari, salam 4 jari. Bener nggak? Akibatnya ini, Akibatnya pemilih Ganjar yang mikir bahwa Ganjar mau kalah, pemilih Anies juga mikir Anies mau kalah. Maksud? Akhirnya pemilih Anies lari melu Prabowo percuma lagi Anies arep kalah. Pindah maring Prabowo. Pemilihnya Ganjar mikir kenapa itu orang Banteng-Banteng kok pada kandang Banteng kok pindah maring Prabowo, karena ngerti dikasih tahu sama Anies sama Ganjar bahwa Ganjar sama Anies Pemilu 2024 diprediksi kandang Banteng yang mau oleh masuk Cilacap dan Jawa Tengah goyang, Prabowo Gibran menang di kandang Banteng. Pada lari pindah ke Prabowo masif, Mas Gino. Iya, nalar enggak ini? Nah, jadi yang menyebabkan pada Prabowo dapat banyak banget ya Anies sendiri sama Ganjar sendiri. Gitu. Jangan terus sudah nyalon presiden kalah kok terus ribut ngarani curang. Nah, itu yang namanya bukan negarawan. Oke? Tidak mikirkan keadaan dan kondisi masyarakat, terus keadaan aman, damai, rukun seperti Prabowo bilang. Ya, sudahlah, yang penting persatuan, jaga persatuan. Itu kan Prabowo bilang, ayolah, pemilu kan ini sudah dilaksanakan gitu. Saya minta maaf, ini Prabowo loh, minta maaf kepada paslon nomor 1, paslon nomor 3 kalau saya dalam berdebat apa itu ada tutur kata saya yang tidak berkenan gitu loh. Kan Prabowo sopan sekali, Mas Gino. Tapi kalau Ganjar kan kemagusan, petata petitik, menilai Prabowo itu 5. Itu kan nggak bener. Ya, masa Prabowo di dunia ini dinilai bagus di dalam pertahanan keamanan ranking 13 dunia kok dinilai 5? Kan rakyat pada weruh, pada krungu, ya ora Mas Gino. Nggak sopan itu loh. Terus Anies menilai Prabowo itu nilainya 1,1. Itu kan nggak bener. Anies rakyat weruh, gitu. Oleh karena itu pemilih yang pinter-pinter milih Anies gue sebagian besar lari ke Prabowo karena melu sing menang gitu. Terus banteng-banteng gue melayu maring Prabowo, makanya pada berbondong-bondong ke Prabowo. Sing banteng ngeyel ya tetep maring Ganjar, sing ngeyel gue ondian 17%. Ya sing pinter-pinter gue Anies ondian 24%. Sing bodoh-bodoh, sing dihina bodoh-bodoh, ya gue. Angger Anies kan pinter, ditakoni mengenai situasi di Jakarta dengan anggaran 82 triliun kok jawabnya, ya maaf Pak Prabowo, angin itu ndak punya KTP. Kan orang bener gue. Ya ora Mas Gino. Oke? Itu kan menghina kepada pemilih, dianggapnya pemilih goblok-goblok. Gitu loh. Satu lagi Pak.
Iya. Perolehan paslon Ganjar Mahfud di kandang Banteng itu berbanding terbalik dengan perolehan suara caleg. Nah, Ya kan itu kayak faktornya gini. apa? Ya kan kayak gini, ya itu banteng-banteng pada lari-lari, ya milih Prabowo, tapi partainya tetap PDIP. Nah sekarang saya mau tanya sama Mas Gino, apa nggak setuju dengan hasil Sirekap? Hah? Kalau saya sih setuju saja. Bukan, kamu sampean kan pendukung 03. Kan ini lagi nuntut bikin apa? Hak angket. Berarti tidak percaya dengan hasil pemilu. Kalau nggak percaya ya nggak mau, nggak usah ngakoni PDI menang. Hah? Lah nggak percaya PDI menang diakoni, presidennya kalah orang diakoni. Ya gue kan orang bener gue. Orang bener gue. Itu apa karena faktor calegnya nggak mempromosikan capresnya atau bagaimana? Bukan nggak mempromosikan capresnya Mas Gino. Capresnya itu kemelinti oleh ngomong orang bener, menganak nama manuver salam empat jari, terus ngomong wis komunikasi karo paslon 01. Gue kan memberi isyarat kepada pemilihnya bahwa ini 03 sama 01 itu mau kalah. Oke? Ya pendukungnya bebas kok, megah, akibatnya gaduh pendukungnya lu, melayu. Nyoma melu sing menang bae, sing menang siapa? Prabowo ya melu maring Prabowo. Nah, angger Prabowo dadi akeh ora kena jengkel. Si Ganjar ora kena jengkel, si Anies ora kena jengkel. Ya wis salah dhewe. Wong nandur kowe ngunduh, gitu. Wong nandur kaya gue kok bareng akibatnya orang gelem nampak. Gimana? Oke, pesan dari Pak Fran untuk masyarakat Indonesia. Begini pesan saya kepada masyarakat Indonesia, sudah pemilu sudah selesai, hasilnya apa nanti perhitungan manual berjenjang, ya yang kalah harus menghormati yang menang, gitu. Itu pesan saya, jaga persatuan dan kesatuan untuk agar Indonesia menjadi negara kuat dan ekonomi jadi maju, tidak gaduh. Itu begitu pesan saya. Oke? Makasih. Ganjar dan Anies harus dengar. Pria ini bongkar kenapa Prabowo Gibran bisa menang. Dilansir dari suara.com, mantan Ketua DPRD Cilacap Haji Fran Lukman membongkar Cawapres paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming bisa menang pada Pilpres 2024. Pria yang sering disebut guru politik di Cilacap itu menjelaskan penyebab Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bisa kalah dari Prabowo. Pada unggahan video oleh akun TikTok @cilacapmedia.tv, terlihat Haji Fran Lukman tengah berbicara dengan seorang pria, di mana pembahasan pada obrolan tersebut mengenai pemilu 2024 hingga alasan Prabowo menang karena ulah politik dari Anies dan Ganjar. Yang menyebabkan pemilih masif Prabowo itu ya karena Ganjar dan Anies, lantaran Ganjar dan Anies nakut-nakutin pemilihnya sendiri. Katanya dikutip Selasa 27 Februari 2024. Dia menjelaskan alasan kenapa Ganjar dan Anies telah menakut-nakuti pemilihnya itu lantaran masyarakat ingin memilih pemimpin yang menang. Anies dan Ganjar pada komentar melakukan manuver bahwa pemilu ini akan 2 putaran. Nah, kalau putaran kedua, kalau Prabowo mesti masuk putaran kedua. Kemudian kalau putaran kedua Anies dan Ganjar akan bergandengan tangan, makanya ada salam 4 jari. Akibatnya pemilih Ganjar yang mikir Ganjar mau kalah, pemilih Anies juga mikir mau kalah. Akhirnya pemilih Anies dan Ganjar karena akan kalah pindah ke Prabowo. Karena mikir kenapa kandang Banteng itu kalah. Karena ngerti bahwa sudah dikasih tahu Ganjar dan Anies mau kalah, pada lari pindah ke Prabowo. Jelasnya kembali. Bahkan, dia menyebut bahwa saat ini Ganjar dan Anies seharusnya berkaca di cermin, keduanya kalah lantaran ulahnya sendiri. Jangan karena kalah nyalon presiden terus ribut dan nyebut curang. Dan itu tidak menunjukkan negarawan, tidak memikir kendaan kondisi masyarakat, aman damai,
rukun seperti Prabowo bilang. Sudahlah ya, yang penting jaga persatuan. Itu kan kata Prabowo bilang, ibunya kembali. Bahkan Prabowo meminta maaf loh kepada paslon 01 dan 3 kalau sudah dalam berdebat apa itu ada tutur kata saya tidak berkenan. Dan Prabowo sopan sekali Mas Gino, tapi kalau Ganjar kan kebagusan petata petiti menilai Prabowo itu 5. Masa Prabowo dinilai di dunia ini dinilai bagus, di dalam pertahanan dinilai 5? Nggak sopan itu loh. Dan Anies menilai Prabowo itu 1,1 itu kan nggak bener, jelasnya kembali. Untuk diketahui, berdasarkan hasil perhitungan cepat dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU, pasangan Prabowo Gibran mengantongi suara 58,92%. Di urutan kedua ada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 24,9%. Sedangkan di posisi ketiga ada Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan perolehan suara mencapai 16,99%. Data tersebut dikutip dari situs resmi pemilu2024.kpu.go.id. Serta pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni sesuai dengan nomor urut Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Kebangkitan Nusantara PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan P3, dan Partai Umat. Selain itu, pemilu anggota legislatif Pileg juga diikuti 6 partai politik lokal, yakni Partai Nangkre Aceh, Partai Generasi Aceh, Belsaboh, Taat dan Takwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3.